warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Tadulako dengan NIM 1920207035, kelas Pendidikan Biologi 2. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran pertemuan kedua sesuai dengan RPP yang saya buat mengenai materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Baiklah, selamat menyaksikan video pembelajaran yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai proses pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah Ibu, sekarang akan mengecek kehadiran pada hari ini. Cindy Oktaviani, Hadir Bu. Erika Dwi Ananda, Hadir. Syarifah Dwi Rahmadini, Hadir Bu. Nidia Maulina, Hadir Bu. Ina Nafiana Joyoboyo, Hadir Bu. Kurniana Sukma, Hadir Bu. Rizky Fadila. Hadir Bu. Baiklah, sudah siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini anak-anak? Siap Bu. Insya Allah siap. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang jaringan dan jenis-jenis jaringan. Ibu akan bertanya apa yang kalian ketahui mengenai pengertian jaringan yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Saya Bu. Baiklah, Rizky Fadila. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Baiklah, terima kasih Rizky Fadila. Ternyata masih ingat tentang materi pertemuan sebelumnya. Kemudian Ibu akan bertanya mengenai susunan jaringan pada akar atau batang maupun daun. Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, saudari Nidia. Ada 3 lapisan Bu. Yang pertama itu ada epidermis, yang kedua itu korteks, dan yang ketiga itu endodermis. Oke, terima kasih. Berarti ada yang paham mengenai materi pada hari ini ya. Ya. Baiklah, pada materi pada hari ini kita akan membahas mengenai baiklah, di sini buku menulis bahwa kita akan belajar mengenai menjelaskan struktur dan fungsi jaringan pada akar, batang, dan daun, dan kemudian menjelaskan struktur dan fungsi jaringan pada bunga, biji, dan buah. Di sini Ibu harap kalian memahami tentang struktur dan fungsi jaringan pada akar, batang, daun, kemudian bunga, biji, dan buah. Baik, Bu. Kita mulai dengan materi pada akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Akar selalu tumbuh ke bawah sesuai dengan fungsinya untuk mencari makan, yaitu menyerap air dan mineral dari tanah. Akar pada tumbuhan ada 2 macam, yaitu akar tunggang dan serabut. Akar tunggang ini dapat kita temui pada tanaman wortel. Sedangkan akar serabut dapat kita temui pada tanaman padi. Akar tunggang ini yaitu akar yang berasal dari lembaga yang tumbuh memanjang dan membesar di dalam tanah. Sedangkan akar serabut yaitu akar yang tumbuhnya dari pangkal batang ke samping dan besarnya hampir sama antara satu dengan yang lain. Pada ujung akar terdapat rasa yang saling membelah atau yang disebut kita dengan jaringan meristem, sehingga akar semakin panjang. Selanjutnya kita membahas mengenai struktur anatomi akar. Yang pertama yaitu epidermis. Epidermis yaitu tersusun atas sel-sel berdinding tipis yang terdiri atas satu lapis dan sel-selnya tersusun rapat. Jaringan ini berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Kemudian korteks. Korteks atau kulit luar terdiri atas sel-sel parenkim yang terletak di antara silinder pusat dan epidermis. Kemudian yang terakhir yaitu silinder pusat atau sel. Silinder pusat ini terletak di bagian dalam akar, yaitu sebelah dalam endodermis. Silinder pusat mengandung jaringan pengangkut yaitu xilem, phloem, dan vesicles.
Kemudian perbedaan antara akar tumbuhan dikotil dan monokotil, yaitu pada sistem perakarannya pada tumbuhan dikotil yaitu tunggang, sedangkan monokotil yaitu serabut. Kemudian batas ujung akar dan kalitra pada tanaman dikotil itu akarnya tidak jelas, sedangkan pada tanaman monokotil itu jelas. Kemudian susunan pedikelnya pada tanaman dikotil terdiri satu lapis berdinding tebal, sedangkan pada monokotil beberapa lapis sel berdinding tebal. Kemudian pada batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang paling pokok sebab batang merupakan tempat tumbuhnya akar dan daun. Batang tumbuhan digolongkan menjadi dua, yaitu batang dikotil dan monokotil. Perbedaan antara batang dikotil dan monokotil dapat kita jelaskan pada materi hari ini. Pada dikotil mempunyai kambium vaskular, kemudian antara silang dan tulangnya terdapat kambium. Lalu batangnya bercabang-cabang, pembuluh angkut teratur dalam susunan berseling radial. Sedangkan pada monokotil tidak mempunyai kambium vaskular, lalu antara silang dan tuleng tidak ada kambium. Kemudian batangnya tidak bercabang, lalu pembuluh angkut tersebar. Kemudian pada struktur batang. Struktur batang yaitu pertama epidermis, sama seperti pada struktur dan jaringan pada akar. Epidermisnya yaitu tersusun atas lapis sel-sel yang hidup dan mempunyai kemampuan untuk membela diri, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan bertambah besarnya batang sampai batas maksimum. Kemudian korteks. Korteks yaitu letak korteks di bawah epidermis, kemudian tersusun dari sel-sel parenkim. Sel parenkim dindingnya menebal membentuk kolenkim dan sklerenkim yang berguna untuk menguatkan batang yang tersusun sel-selnya berongga. Kemudian ketiga, silinder pusat atau stil. Silinder pusat ini merupakan bagian terdalam dari tumbuhan yang tersusun oleh fluem primus, kambium vaskuler, kemudian xilem primer, dan empulur. Pada tumbuhan dikotil antara xilem dan fluem terdapat kambium. Kemudian kambium akan selalu membelah ke arah dalam membentuk xilem dan keluar membentuk fluem, sehingga batang diameternya bertambah besar. Kegiatan kambium tersebut dipengaruhi tersedianya zat yang dibutuhkan seperti air dan mineral. Dengan demikian, batang menghasilkan dan menjaga daun. Fungsi batang juga menyediakan sarana jalan bagi berbagai bahan yang diangkut dalam tumbuhan. Batang juga berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan, misalnya pada tebu, tanaman sagu, dan tanaman aren. Kemudian, batang juga berfungsi sebagai alat perkembangan secara vegetatif. Kemudian, struktur dan fungsi jaringan pada daun. Daun mempunyai struktur dalam yang hampir sama, yaitu mempunyai banyak klorofil yang berfungsi dalam fotosintesis dan stomata yang berfungsi sebagai lubang udara serta mengatur jumlah air yang mengalir melalui seluruh tumbuhan. Perbedaan dalam tumbuhan dikotil dan monokotil yaitu pada morfologinya. Pada tumbuhan dikotil itu tulang daunnya menjadi atau menyirip, sedangkan pada tumbuhan monokotil tulang daunnya sejajar atau melengkung. Lalu pada pembedaan anatominya, pada tanaman dikotil yaitu mesofil dibedakan antara jaringan palisade dengan spons parenkim. Kemudian pada monokotil, mesofil tidak dibedakan antara jaringan palisade dan spons. Lalu kemudian selanjutnya yaitu struktur daun. Struktur daun yang pertama yaitu sama, yang dimulai dari epidermis. Epidermis daun terletak di permukaan atas dan permukaan bawah. Pada epidermis bawah ada yang berubah bentuk menjadi stomata atau mulut daun yang dilengkapi dengan sel penutup, gunanya untuk mengatur transpirasi dan masuknya gas karbon dioksida atau CO2 pada saat proses fotosintesis. Kemudian jaringan pengangkutnya. Berkas pengangkut pada daun berupa xilem dan fluem terdapat pada tulang daun yang susunannya seperti pada batang. Kemudian jaringan parenkim. Kemudian pada jaringan parenkim. Jaringan ini terletak di antara epidermis atas dan epidermis bawah yang disebut mesofil, yang berbentuk jaringan pagar atau palisade parenkim, dan jaringan spons atau spons parenkim.
Pada palisade, parenkim banyak mengandung klorofil, sehingga jaringan ini berperan dalam fotosintesis. Kemudian sebelum Ibu melanjutkan materi selanjutnya, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Pertanyaannya yaitu organ tumbuhan apa sebagai alat perkembiakan generatif? Saya Bu, Ya, saudara Cindy. organ bunga Bu. Ya, betul sekali jawaban Cindy. Bunga adalah alat untuk berkembang biak dari semua tumbuhan. Di dalam bunga terdapat alat-alat reproduksi, yaitu benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Bunga mempunyai dua jenis, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna yaitu bunga yang mempunyai putik dan benang sari dalam satu bunga. Sedangkan bunga tidak sempurna yaitu bunga yang hanya memiliki putik atau benang sari saja dalam satu bunga. Contoh dari bunga sempurna yaitu bunga sepatu. Contoh dari bunga sempurna yaitu bunga kembang sepatu. Sedangkan bunga tidak sempurna dapat kita temui pada bunga salak dan bunga kelapa. Kemudian struktur dan fungsi jaringan bunga. Yang pertama yaitu kelopak bunga. Kelopak bunga yaitu bagian bunga yang terletak pada dasar bunga. Kelopak bunga seringkali berwarna hijau dan tampak seperti daun kecil. Kelompok bunga membungkus dan mengelilingi bunga pada saat muncul. Kemudian mahkota bunga. Mahkota bunga ini setiap mahkotanya mempunyai bau yang khas dan warna-warna yang menarik. Hal tersebut bertujuan untuk menarik serangga agar mengambil madu dan memindahkan serbuk sari dari satu bunga ke bunga yang lain. Kemudian yaitu butik. Butik ini yaitu alat kelamin betina dari sebuah bunga. Tiap butik memiliki pangkal yang menggelembung disebut bakal buah atau ovarium. Kemudian berisi satu atau lebih bakal biji atau ovum. Kemudian yang terakhir yaitu benang sari. Benang sari ini yaitu alat kelamin jantan dari sebuah bunga. Tiap benang sari terdiri atas sebuah tangkai sari dan sepasang kepala sari sebagai tempat sepasang kantong sari. Dapat disimpulkan bahwa bunga adalah sebagai alat berkembang biak atau perkembangbiakan generatif untuk perhiasan dan untuk menarik serangga agar membantu proses penyerbukan. Yang yaitu pada biji. Biji merupakan alat perkembangbiakan yang khas untuk tumbuh-tumbuhan berbiji. Biji dapat tumbuh dengan mengambil cadangan makanan yang tersimpan di dalam endosperm dan kolestyledon. Biji tersusun atas kulit biji, keping biji, dan embrio. Embrio itu dibagi menjadi tiga, yaitu plumula, hipokotil, dan radikula. Selanjutnya pada buah. Pada bunga yang tengah mengalami penyerbukan akan diikuti oleh proses pembuatan sehingga terbentuknya buah. Bagian buah terdiri dari beberapa lapisan, yaitu ektokarpium, kemudian endokarpium, dan metokarpium. Nah, ektokarpium ini yaitu lapisan buah bagian luar, kemudian endokarpium yaitu lapisan buah bagian dalam, dan kemudian metokarpium yaitu lapisan buah bagian tengah. Oke, kita akan memulai media pembelajaran yang sudah Ibu buat. Tata cara media pembelajaran ini sama seperti minggu lalu. Oke, setiap perwakilan kelompok silakan menghadap Ibu untuk melonceng dadu dalam mengambil nomor soal di media pembelajaran yang sudah disediakan di papan tulis ini. Silakan maju perwakilan kelompoknya. Nomor 2 silakan ambil soal dari amplop nomor 2. Bacakan soalnya. Oke, karena Nidia mendapat amplop berbintang kuning, maka Nidia harus menjawab dari bagian-bagian bunga yang telah. Oke, karena Nidia mendapat bintang kuning di amplop, maka Nidia harus menjawab dari beberapa bagian bunga yang ada di soal tersebut. Silakan Nidia
berdiskusi dengan temannya. Baik, Bu. Nomor 6, silakan ambil soal pada amplop nomor 6. Bacakan soalnya. Sel-sel epidermis pada daun dapat termodifikasi menjadi apa? Silakan berdiskusi dengan temannya ya. Baik, Bu. Baiklah, itu menjawab. Silakan. Ini bagian-bagian bunga pada huruf A yaitu kepala sari, Ya. yang B benang sari, yang C kepala putih, yang D tangkai putih, yang E bakal biji, yang E tangkai bunga, yang G dasar bunga, yang H kelopak bunga, dan yang terakhir yang I mahkota bunga, Bu. Baik, terima kasih Cindy perwakilannya. Ibu tampung dulu ya jawabannya. Baik, Bu. Ya. Oke, kelompok 2. Menjawab, Bu. Ya. Pertanyaannya, sel-sel epidermis apa pada daun dapat termodifikasi menjadi apa? Jawabannya dapat termodifikasi menjadi stomata dan kulit. Ya, terima kasih Erika. Jawabannya ditampung dulu ya. Oke, dari jawaban dari kalian sama-sama nilainya bagus, yaitu pada kelompok 1 Cindy yaitu 100 poin dan juga ada sama yaitu 100 poin. Terima kasih ya. Sepertinya materinya sudah dapat dipahami dengan baik oleh kalian. Baik, Bu. Terima kasih atas Baiklah, terima kasih atas partisipasinya yang sudah mengikuti media pembelajaran yang Ibu buat. Terima kasih juga telah mengikuti proses pembelajaran pada hari ini mengenai struktur jaringan pada akar, batang, daun, biji, bunga, dan buah. Terima kasih ya. Sama-sama, Bu. Baiklah, sebelum menutup proses pembelajaran pada hari ini, agar ilmunya berkah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Baiklah, Ibu mohon maaf bila ada salah kata. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran pertemuan kedua mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan yang telah saya buat dan saya tampilkan. Terima kasih atas partisipasinya telah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.